Suku Muna. Sebagai suku tertua di pulau ini, memiliki permainan tradisional yang masih terus dipertahankan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah Kagati Kolope, layangan purba dari suku Muna yang tercatat dalam sejarah dan masih dimainkan hingga kini. Jadi cara mengetahui bagus atau tidak layangannya dari keseimbangannya. Walaupun tadi kita terbanginnya tuh agak goyang-goyang, cuman waktu di atas sudah seimbang ini. Layangan khas suku Muna ini memiliki ciri khas tersendiri ketika melayang. Bilah bambu yang terpasang pada Kagati menghasilkan suara yang terdengar nyaring. Dan selain itu, ada suara khasnya yang di sini bilangnya kaworu ya, Pak? Ya, kaworu. Menurut kepercayaan leluhur suku Muna, Kagati adalah benda sakral yang menjadi perantara dengan Sang Pencipta. Namun sekarang, Kagati dilihat sebagai benda koleksi yang memiliki nilai seni tinggi. Nah, jadi menurut cerita orang-orang, kalau layangan ini digunakan untuk mencari tahu seberapa tinggi langit yang ada di sini. Dan juga sebagai alat komunikasi bersama antar warga. Dan juga layangan ini lumayan sakral karena untuk mendekat dengan Sang Pencipta. Ternyata menerbangkan layangan ini cukup sulit. Dan juga tadi saya coba berat banget. Kagati ditandai oleh ukurannya yang besar. Permukaan yang lebar ini memudahkan layangan untuk terbang melayang. Selain suaranya yang khas, Kagati juga dibuat dari bahan yang unik. Nah, jadi layangan ini dibuat dengan bahan-bahan alami menggunakan daun kalope. Jadi sekarang saya akan ikut proses cara pembuatannya. Kini, pengrajin Kagati semakin langka. Tidak banyak penduduk yang menguasai teknik pembuatan layangan yang unik dan tangguh ini. Bahan utama dari Kagati adalah daun kalope atau ubi gadung. Daun paling bagus untuk dijadikan layangan. Daun ubi gadung berbentuk lebar ini mempunyai serat yang kuat, sehingga tepat digunakan sebagai bahan pembuat Kagati. Tidak semua daun kalope dapat dimanfaatkan menjadi Kagati. Hanya daun tuanya saja yang kami petik. Sebelum disatukan menjadi layangan, daun kalope diolah hingga kering terlebih dahulu. Jadi alasan kenapa daun kalope ini perlu diasapi terlebih dahulu agar daunnya itu tidak gampang robek. Nih, seperti ini. Nah, ini makanya kenapa kita tadi ambil yang tua, karena kalau daun kalope yang muda, kalau diasapi jadi begini. Daun kalope ini cukup diasapi secara singkat, hingga daunnya tidak lagi kaku. Jadi setelah diasapi, daun kalope ini dijemur dulu kurang lebih 2 hari agar tetap awet dan juga tidak tumbuh jamur di bagian daun kalopenya. Meski telah dijemur, daun kalope tidak mudah rontok. Jadi ini yang udah dikeringkan selama 2 hari, jadi udah benar-benar kering. Jadi sekarang sudah siap untuk dibuat jadi Kagati ya, Pak? Ya. Dan akan awet selama puluhan tahun. Bahan-bahan untuk membuat Kagati telah siap dirangkai. Jadi untuk menyatukan daunnya, itu ada tekniknya. Jadi nggak bisa sembarangan.
Yang ini ada jantan di paling atas dan yang betina ada di bagian belakang. Dalam satu tangkai ubi gadung terdapat 3 lembar daun dengan bentuk yang berbeda, sehingga proses penjahitan harus menyesuaikan bentuk kalope ini. Walaupun daun kalope ini sudah ditusuk dengan bambu, tapi daunnya tidak gampang robek. Ini dia contohnya nih, masih tetap kuat. Setiap pemasangan komponen dilakukan satu persatu. Tak heran, layangan ini memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, jadi ini nih, layangannya sudah jadi. Sekarang udah jarang banget ditemukan karena memang prosesnya yang lumayan panjang, bisa memakan waktu 1 hari. Ini adalah bukti untuk melestarikan tradisi membutuhkan dedikasi yang tinggi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pulau Muna yang berada di jalur pelayaran banyak memperoleh pengaruh dari dunia luar. Sebelum kerajaan Islam masuk, masyarakat Muna memiliki tradisi budaya leluhur yang sampai sekarang masih diterapkan dalam kehidupan. Berpetualang di Muna rasanya tidak lengkap kalau saya tidak mempelajari budaya yang ada di sini. Tidak hanya di pesisir, tetapi saya juga akan ikut bercocok tanam dan mempelajari tradisi Kapopanga dan Cafe Matai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memasuki musim penghujan, warga Muna mulai bercocok tanam, yang dimulai dengan ritual adat warisan leluhur. Ritual Kapopanga merupakan ritual yang dilakukan saat akan menebang pohon atau membuka lahan baru. Masyarakat Muna mempercayai setiap pohon dan lahan memiliki penghuninya. Jadi tujuan dari ritual Kapopanga adalah tidak terjadi bencana. Sesajen dan doa-doa dipanjatkan sebelum pohon ini mulai ditebang. Pohon ini keras sekali, jadi kita harus ganti-gantian untuk menebangnya. Adat dan tradisi yang masih terjaga ini adalah upaya masyarakat Muna agar kelestarian alam tetap terjaga dengan tidak menebang dan membuka lahan secara sembarangan. Ritual Kapopanga dan menebang pohonnya sudah selesai, jadi kita lanjut untuk ritual Cafe Matai. Hampir setiap kegiatan bermasyarakat di Muna dibalut dengan adat tradisi, termasuk saat gotong royong penanaman benih. Sebelum bercocok tanam, dilakukan ritual Cafe Matai terlebih dahulu, agar tanamannya bisa melimpah dan juga tidak terkena oleh hama. Prosesi Cafe Matai hampir menyerupai ritual Popanga, hanya berbeda pada saat pemanjatan doa-doa. Ritual Cafe Matai sudah selesai, itu tandanya kita udah bisa bercocok tanam. Dan untuk benih-benihnya kita pakai yang di sini. Setiap lahan yang akan digarap seperti ini, seluruh warga besar itu pasti ikut. Jadi gotong royong di Muna ini sangat terasa.